Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhaikal dengan NIM F521240003. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas tentang relasi antara himpunan mahasiswa dan proyek. Nah, di sini kita akan membuat daftar pasangan terurut, matriks relasi dan menentukan sifat-sifat relasinya. Lalu saya juga akan menjelaskan hubungannya dalam basis data. Nah, dalam soal pertama kita memiliki dua himpunan, himpunan mahasiswa M sama dengan ABC dan himpunan proyek P sama dengan P1, P2. Nah, dari soal kita bisa ketahui bahwasanya mahasiswa A mengerjakan proyek P1, kemudian mahasiswa B mengerjakan proyek P1 dan P2, dan yang terakhir mahasiswa C tidak mengerjakan proyek sama sekali. Nah, dari gambar ini eh, dapat kita tuliskan relasi antar mahasiswa dan proyek dalam bentuk pasangan terurut, yaitu R sama dengan kurung kurawal A, P1, B, P1, dan B, P2. Artinya, hanya tiga pasangan relasi yang terbentuk karena C tidak mengerjakan proyek apapun. Nah, selanjutnya, di sini kita membuat matriks relasinya. Baris mempresentasikan mahasiswa, sedangkan kolom mempresentasikan proyek. Jika mahasiswa mengerjakan proyek, kita beri angka 1. Jika tidak, kita beri angka 0 saja. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat gambar matriksnya. Nah, dari matriks ini terlihat bahwa mahasiswa A ini hanya mengerjakan proyek P1 saja. Kemudian mahasiswa B mengerjakan dua proyek yaitu P1 dan P2. Kemudian mahasiswa C tidak mengerjakan proyek apapun. Jadi dalam soal ini hanya ada satu matriks relasi saja karena relasinya satu arah dari mahasiswa ke proyek. Nah, sekarang kita menganalisis sifat relasi ini. Karena relasinya terjadi antara dua himpunan yang berbeda yaitu mahasiswa dan proyek, maka relasi ini tidak bisa bersifat reflektif, tidak simetris dan tidak juga transitif. Sifat-sifat tersebut hanya berlaku jika relasinya berada dalam satu himpunan yang sama. Nah, jika kita menggambarkan dalam bentuk diagram panah, maka arah panah menunjukkan siapa yang mengerjakan proyek dan proyek apa itu. A hanya memiliki satu arah panah ke P1, sedangkan B memiliki dua panah menuju P1 dan P2. Nah, di dalam dunia nyata, konsep relasi ini digunakan untuk merancang basis data. Misalnya dalam sistem informasi akademik, terdapat tabel mahasiswa dan tabel proyek. Keduanya dihubungkan oleh tabel penghubung, yaitu disebut tabel mahasiswa proyek. Tabel ini berisi data siapa mengerjakan proyek apa seperti berikut. Nah, gambarnya seperti begini. Nah, jadi dengan adanya relasi antar tabel seperti ini, kita bisa menggabungkan data dari dua tabel berbeda dan menampilkan informasi secara terhubung, misalnya menampilkan semua mahasiswa yang mengerjakan proyek tertentu. Jadi, kesimpulannya relasi yang terbentuk adalah AP1, BP1, dan yang terakhir BP2. Dengan matriks relasi seperti yang sudah kita lihat tadi, relasi ini tidak bersifat reflektif, simetris, maupun transitif karena melibatkan dua himpunan yang berbeda. Konsep ini juga sangat penting untuk memahami cara kerja relasi antar tabel pada basis data. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.